Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua sehat? Bersyukur kita kepada Allah, waktu ini masih bisa kita isi iktikaf dalam masjid, berkumpul bersama orang baik-baik. Yang akan kita bahas adalah kalimat paling baik, sabda firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah insyaallah. Kita juga ucapkan sebagai ungkapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berterima kasih kepada Dia yang sudah mengajarkan kita bagaimana menyembah Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana makan yang halal, bagaimana perempuan diangkat harkat martabat kehormatannya yang dulu jahiliyah dikubur hidup-hidup, yang dulu diwarisi. Setelah dia datang, barulah perempuan ini mendapat harta warisan. Maka kita balas kebaikannya dengan mengucapkan salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin. Ini acara yang punya program adalah muslimat, kajian khusus muslimat. Maka yang laki-laki semua hadir hari ini menumpang. Katanya mereka berdiri di luar pintu. Sabar ya Pak, sabar. InsyaAllah Bapak diberi tambahan rezeki insyaallah. Bertambah rezekinya insyaallah. Bertambah anaknya insyaallah. Bertambah rezekinya insyaallah. Bertambah istrinya insyaallah. Judulnya prinsip-prinsip pendidikan anak menurut Rasulullah SAW. Terjadi perbedaan pendapat di antara pakar-pakar pendidikan. Yang satu mengatakan pendidikan anak itu dimulai sejak anak bisa menerima respon secara positif, yaitu setelah dia mumayyiz, bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana baik, mana buruk. Kira-kira umur 5-6 tahun baru dimulai pendidikan di situ. Yang kedua, mengatakan pendidikan diawali ketika anak sudah mulai berada, bersemi dalam kandungan. Di situ sudah dimulai pendidikan. Yang ketiga, mengatakan pendidikan baru bisa dimulai justru lebih besar setelah dia dewasa. Setelah dia SMP, akil balik, baru bisa dimulai pendidikan. Sebelum itu tidak bisa. Di antara tiga pendapat ini, ibu-ibu condongnya kemana? Memang kalau lapar payah berpikir memang. Baru jam 11 pulang. Ibu-ibu yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai setelah remaja akil balik, angkat tangan. Ya Allah. Ibu-ibu, satu orang semua. Ibu-ibu yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai setelah anak menerima respon mumayyiz baik buruk, angkat tangan. Ibu-ibu yang mengatakan memulai pendidikan sejak anak di dalam kandungan. Sekarang judul kita tidak menurut pakar tapi mengikut Rasulullah. Apa kata Nabi SAW kepada para laki-laki? Ikhtaru linutafikum. Pilihlah di mana kamu menyemai bibit tanaman. Pilihlah tanah yang baik. Maka ketiga-tiga teori tadi salah semua. Karena menurut akal manusia, apa kata pepatah orang Melayu? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah, tahu galah? Buluh, tahu buluh? Bambu. Tak juga tahu bambu, payah betul lah ceramah. Kalau bambu panjang sejengkal, jangan hendak mengukur lautan. Ternyata pakar-pakar tadi tak ada yang betul. Yang betul kata Nabi SAW, pilihlah tanah tempat kamu menyemai bibit tanaman. Setelah dewasa, salah. Setelah remaja, salah. Setelah mumayyiz, salah. Dalam kandungan, salah. Yang betul mana?
pendidikan anak dimulai sejak memilih ibunya. Maka wahai kalian, wahai laki-laki yang sedang berada di dalam penjara, insyaallah semua bapak-bapaknya baik-baik, insyaallah. Maka pendidikan diawali ketika memilih ibunya. Maka laki-laki ketika menikah, dia tidak hanya memperturutkan hawa nafsu, tapi yang bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya. Anak-anak muda ini berubahlah kalian berpikir, dulu marry me, maukah menikah dengan aku? Bukan itu yang kau ucapkan. Maukah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku? Mesti mengerti, mesti paham. Kalau tidak, dia akan menurunkan hawa nafsu saja. Mau mencari yang tinggi, yang putih, yang mancung, tapi tak ada otaknya. Bah, kasar lagi. Oke, kita lembutkan sedikit. Tak ada otaknya. Itu apa? Oleh sebab itu maka coba tengok dalam Al-Quran. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakila. Tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman yang tak baik. Setelah cerita tanah dan tanaman, langsung cerita kepada Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Ditanam di tanah yang tak bagus, maka tumbuh pokok kaktus. Durinya tajam, bunganya tak harum, dicium silap-silap hidung bengkak. Tapi kalau ditanam di tanah yang subur, tumbuhlah bunga mawar yang harum semerbak. Ditengok mata kita tenang, harumnya wangi bukan main. Betul? Tapi bukan bunga ini. Karena ini bunga plastik. Pelajaran yang pertama, ibu juga begitu, Bu. Ibu akan memilih calon menantu, maka ibu pilihlah calon menantu yang akan bisa menjadi ibu bagi cucu-cucu ibu. Maka nanti kalau datang anak lajang ibu membawa perempuan, ibu tanya aja, kau sanggup tak nanti mendidik cucuku menjadi cucu yang soleh dan solehah? Sanggup apa tidak? Sanggup. Tiga balik. Tapi kalau kata dia, insya Allah mama, aku akan mendidik cucu-cucu mama solehah seperti mama. Apa kata ibu? Wow, buah banget. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu solehah-solehah. Ini yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam punya bapak namanya Azar. Siapa nama bapaknya? Azar. Azar itu kerjanya membuat patung. Semua patung-patung di zaman itu tertulis di tengkuknya, made in Azar. Dia yang tukang buat patung. Kira-kira kalau tukang buat patung baik apa jahat? Jahat. Penyembah berhala, tukang buat patung. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Mengapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan ayah? Marahnya Azar. Azar ini orangnya pemarah, bukan main. Apa kata dia? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi kau ke sana jauh-jauh. Ada tak suami ibu macam itu? Dalam hati mirip kau. Tapi ternyata anaknya baik, soleh, lembut. Nama anaknya Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu baik? Padahal bapaknya brengsek. Cepat kali ngaku. Kenapa Ibrahim itu baik? Ibunya baik. Ibrahim punya ibu yang solehah luar biasa. Namanya Umayyah. Saya kalau punya anak perempuan saya kasih nama Umayyah. Panggilan siapa? Nela.
Ya Allah, perempuan yang baik. Tak ada cerita tentang ayah Nabi Musa. Bolak-balik dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas. Tak ada satupun ayat bercerita tentang ayah Nabi Isa. Wa il auhayna ila ummi Musa. Ingatlah ketika kami kirimkan ilham kepada ibu Musa. An ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut, la takhafi, jangan kau cemas. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, kau hanyutkan anakmu ini ke sungai Nil, tapi nanti kami akan mengembalikan dia kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya salah seorang rasul. Luar biasa. Dari Umailah lahir seorang anak Ibrahim. Dari Yohanes nama emak Nabi. Musa, lahirlah anak yang soleh bernama Musa. Isa malah tak ada ayahnya sama sekali. Isa tak ada ayahnya sama sekali. Ada seorang perempuan yang solehah, lama tak punya anak, namanya Hannah. Siapa namanya? Hannah. Maka berdoa dia kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, saking inginnya punya anak. Nanti kalau aku punya anak, maka anak yang ada di dalam perutku ini akan aku jadikan dia sebagai muharrara. Makna muharrara artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan kerja lain. Kalau aku punya anak, dia tidak akan kusuruh tanam korma. Kalau aku punya anak, tidak akan aku suruh menjadi pegawai kerajaan. Kalau aku punya anak, akan kusuruh dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Saking inginnya punya anak, ya Allah. Falamma wada'atha qalat, dan ketika dia melahirkan anak, apa kata dia? Inni wada'tuha unsa. Ternyata aku melahirkan seorang anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Cerita tentang anak perempuan yang datang laki-laki. Maka aku beri nama anakku itu Maryam. Hannah yang solehah melahirkan anak seorang perempuan yang solehah bernama Maryam. Maryam yang solehah melahirkan anak yang soleh laki-laki bernama Isa. Ibu Maryam baik, ibu Isa baik, ibu Musa baik, ibu Ibrahim baik. Bagaimana dengan ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu Muhammad bernama Aminah, diambil dari kata amanah, perempuan yang teguh memegang amanah, maka dia bernama Aminah. Maka lahirlah seorang anak terpuji dari rahim yang amanah itu. Lahirlah seorang anak yang terpuji bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ibu-ibu yang solehah tadi melantunkan sholawat untuk anaknya, lahirlah anak yang soleh. Selesai prinsip-prinsip pendidikan anak menurut Rasulullah. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik. Setelah dapat ibu yang baik tadi, yang kedua, ibu yang baik tadi mulai mengandung anak wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, wa habluhu wa fisaluhu, masa mengandung menyusukan fi amaini, 2 tahun menyusukan anak, dikandunglah anak. Yang kedua, masa mengandung si ibu mesti banyak-banyak berzikir. Ibu mesti banyak zikir, Bu. Banyak ibu-ibu sekarang waktu mengandung dia bukan banyak berzikir, banyak berpikir. Berpikir nanti kalau anak ini laki-laki pakai apa, kalau perempuan ini gelang emasnya berapa kilo. Nanti kalau anak ini gimana kerjanya, gimana. Pikir itu penting. Pikir itu pelita hati. Lama-lama berpikir sakit hati. Maka ibu-ibu yang hamil banyak berzikir. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil, mudah-mudahan cepat hamil. Ustaz, doakan saya Pak Ustaz, udah umur 40 belum juga hamil. Kenapa, Bu? Belum nikah.
hamil tak nikah kecuali mukjizat Nabi. Oleh sebab itu maka ibu-ibu hamil banyak-banyaklah kalian berzikir. Afdhalul zikri seafdal zikir la ilaha illallah. Kenapa ibu yang hamil disuruh zikir? Karena orang hamil itu bawaannya ketakutan, emosionalnya terganggu, bawaannya tidak normal, tidak seperti biasa. Biasanya dia nengok lakinya biasa aja. Bang nengok, bang aku nengok mau muntah. Kadang penciumannya terganggu, kadang dia. Betul tak yang saya cakap tadi? Betul kan? Nanti saya cerita emosionalnya terganggu. Alah macam pernah hamil aja. Saya baca-baca buku, cerita-cerita orang, cerita almarhumah emak dulu. Kenapa begitu? Karena perempuan sedang dalam keadaan hamil jantungnya. Tidak ada yang bisa menenangkan hati jantung seorang ibu hamil kecuali zikir. Banyak juga sekarang ibu-ibu hamil tenang aja. Tenang. Tak ada. Kok tenang? Sholat tak pernah, zikir tak pernah, baca Quran. Tenang aja. Tenang. Rupanya pakai sabu-sabu. Banyak kan perempuan hamil ditangkap polisi. Pas dicek positif pakai sabu-sabu. Tapi ibu tenang. Kenapa berzikir? Waktu sedang hamil itu zikir. Subhanallah. Astagfirullah. Kalau suaminya baik, astagfirullah. Kalau suaminya astagfirullah. Astagfirullah. Diadakanlah tur, tahu tur? Jalan-jalan. Diadakanlah tur, jalan-jalan. Apa? Diadakanlah tur. Wakil acara ini disiarkan oleh 104,7 FM Big Radio Batam. Diadakanlah tur. Tempat tur ini di Moskow. Apa nama tempat turnya? Moskow. Moskow itu tempat Vladimir Putin. Bukan yang di asam pedas itu. Putin. Tahu ibu di mana kampung Putin? Rusia. Berapa geografi ibu? Dibawalah mereka ke museum di Moskow untuk melihat lukisan yang cantik-cantik, untuk menengok lukisan klasik yang indah-indah, dan diiringi suara musik lembut Beethoven. Telinganya dihiasi dengan musik yang lembut-lembut, matanya dihiasi dengan lukisan yang cantik-cantik. Tapi saya tidak bisa ikut tur ini, karena yang boleh ikut tur syaratnya ibu-ibu hamil. Apa tujuan tur di museum ini? Supaya anaknya di dalam tenang. Kira-kira Nabi pernah tak mengajarkan ini? Mana ada diajarkan Nabi? Pergilah kalian ke museum, menengok lukisan, mendengarkan musik Beethoven. Tidak ada. Tapi perempuan mengapa hatinya tenang waktu hamil? Karena matanya menengok Al-Quran. Pak Kiai, saya sedang hamil Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi apa mata saya yang mesti saya tengok Pak Kiai? Kata Pak Kiai, tengok Quran. Saya nggak sanggup baca Quran semuanya Pak Kiai. Tolong pilihkan satu surat Pak Kiai. Kata Pak Kiai, pilihlah surat Yusuf. Supaya apa? Supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Itu tidak ada dalam hadis. Itu ijtihad Pak Kiai. Karena ibu tak sanggup baca Quran semuanya, maka dipilihkannya surat Yusuf. Ibu pun baca surat Yusuf terus, baca surat Yusuf. Begitu anak lahir, dia salah sangka. Disangkanya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir, hitam pendek. Komplain pula ke Kiai. Pak Kiai, katanya kalau membaca surat Nabi Yusuf anaknya ganteng. Cuman Kiai ini orangnya sabar, lembut, tenang. Bojone ndi? Datanglah suami. Iki bojone. Iya, podo kan? Ya podo. Dan bojone ireng ya putune ya ireng. Nah,
Oleh sebab itu maka ibu yang sedang hamil mesti banyak-banyak baca Quran. Ini ibu hamil main game online. Game online yang bukan game online yang sedang permainan anak-anak, menembak pula. Makanya anak itu lahir menembak aja. Kepala bapaknya mau ditembaknya. Mata ibu tengok Quran, mulut ibu baca Quran, capek baca Quran tutup berzikir, mata pedas panas tutup berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dulu emak saya waktu mengandung saya, datang dia ke rumah kiai namanya Syekh Muhammad Ali. Assalamualaikum Syekh Muhammad Ali. Waalaikumsalam. Saya sedang hamil nih. Kata bidan, saya sakit-sakitan, anaknya pun juga sakit. Kasihlah saya zikir apa yang bagus untuk saya baca waktu anak saya sedang dalam kandungan ini. Lalu kata Syekh Muhammad Ali, bacalah ini. Apa? Baca ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qalat imra'atu Imran, rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dibaca pagi, dibaca petang. Mak saya tak tahu artinya apa. Dibacanya aja terus. Setelah saya lahir, setelah saya sekolah, baru dia tanya saya. Dulu waktu aku menghamilkan engkau, kata Syekh Muhammad Ali, aku suruh baca ini. Apa artinya itu? Apa artinya yang kubaca dulu itu? Saya terjemahkan. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran sedang hamil. Apa kata dia? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar anak yang ada di dalam perutku ini nanti kalau lahir, aku akan jadikan dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Rupanya Maryam dulu dinazar emaknya supaya jadi pelayan Baitul Maqdis. Emak saya pula dulu bernazar, dibacanya ayat itu, ya Allah aku bernazar anak dalam perutku ini bernazar nanti kalau lahir jadi pelayan masjid. Itulah maka saya ke masjid-masjid terus ceramah. Sesuai dengan doa. Jangan takut tentang rezekinya, karena dalam ayat itu diceritakan ketika Maryam sudah sampai remaja, dimasukkan dia ke dalam surah tempat namanya mihrab, tapi banyak makanan-makanan. Pada musim dingin ada makanan musim panas, pada musim panas ada makanan musim dingin. Lalu kemudian Zakaria yang menjaga Maryam itu bertanya, ya Maryam anna laki hadza, dari mana kau dapat makanan ini wahai Maryam? Maryam menjawab, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah mau mengasih rezeki maka dikasih jalan yang tidak disangka-sangka. Maryam dulu yang didoakan ibunya dalam perut dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Saya pun sekarang setiap pergi kemana-mana, makanan musim dingin ada, makanan musim panas pun ada. Kecuali di masjid ini tak ada makanan. Udah saya di dalam macam-macam. Kenapa di sini tidak dibuat? Takut ibu-ibu ngeces. Tak tahu ngeces ngiler. Oleh sebab itu, udah jangan kita makan. Itulah makanya saya kalau ceramah selalu saya kasih, saya akan ceramah dalam 60 menit, ke kanan 30 menit, ke depan 20 menit, ke kiri 3. Lalu saya ceramah gitu kan? Pernah nggak dengar saya ceramah gitu? Kenapa di masjid ini tak saya buat begitu? Karena saya pikir jamaah ini tidak akan nyuruh saya mutar-mutar. Rupanya mereka sampai hati juga. Saya tidak pernah merasa berceramah. Saya hanya sedang cerita dengan makcik saya, dengan kakak saya, dengan adik saya, dengan saudari saya. Semua yang hadir ini adalah saudari-saudari saya seiman dan seterusnya.
Yang pertama, pilihkan ibunya yang baik. Yang kedua, ketika sedang hamil banyak-banyak berzikir, baca Quran. Adik, sudah berapa hari, sudah berapa juz baca Qurannya? 3, Bang. Oh, baca Quran 3, Iqra 3. Nasib kau lah, Bang, dapat bini tak pandai mengaji. Makanya ibu nanti waktu cari menantu itu buatlah fit and proper test. Jangan ibu tengok lipstiknya 2 inci. Suruh dia baca Quran. Kau mau jadi menantuku, kau nanti akan hamil. Aku tak ingin kau hamil menyanyi. Aku ingin kau saat hamil baca Quran. Baca Quran. Mana anda baca Quran tak berbunyi? Baca Quran berbunyi. Enggak pandai, Mak. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Anakku masih ada 17 lagi yang nanti. Padahal tak ada. Dia mau mengelakkan yang satu ni aja. Menangislah dia. Wah, aku siap ngaji. Ngaji, aku kasih kau waktu sebulan. Tak pandai kau ngaji, lulus. Tak dapat kau mengaji, apa boleh buat? Kau tak lulus. Mau ngajilah dia serius. Begitu bulan berikutnya datang, baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru dengar a'udzubillah, lulus. Siap ibu mencari menantu yang pandai baca Quran? Insya Allah. Kita lanjutkan yang ketiga. Anak tadi pun lahir. Dulu anak itu lahir ditunggu. Sekarang anak lahir itu tidak lagi ditunggu karena sudah ada SPOG, spesialis oksigen, diperiksa pakai apa namanya, airport. Wah, ini sudah 40 minggu, Bu. Ini insya Allah lahir tidak lama lagi. Dipaksa pula sama ibu tadi. Bisa nggak dok lahirnya tanggal 2 bulan 2 2020? Kenapa kau setting-setting? Untuk apa tanggalnya? Ini belum sampai, ini masih 8 bulan. Tolonglah dok, tanggal cantik. Biarkan saja lahir, jangan dipaksa sesuai kehendak Allah dan kemauan dipaksa. Macam-macam terjadi. Akhirnya mati dah, akhirnya macam-macam. Biarkan saja. Kalau sudah sampai masanya, dia tahu memilih jalannya keluar dengan sendirinya. Normal. Akhirnya dipaksa tak normal, abnormal. Ya kalau caranya tak normal, otak dia ikut tak normal. Na'udzubillah. Tunggu saja kelahiran baik-baik. Lalu kemudian setelah itu dia lahir, maka dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Telinga sebelah kanan, kepalanya di sebelah kiri, pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buat macam itu. Betul saja. Nangis 2 jam. Pakailah lagu yang slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan slow. Suami ibu yang tak pandai azan, tak apa dulu dibisikkannya ke telinga anak. Tapi azan ni hukumnya tak wajib. Andai dulu tak sempat diazankan, jangan balik dari sini ibu suruh pulang balik. Bang, kata Ustaz Abdul Somad, pendidik anak itu harus azan. Abang dulu abang azankan itu. Aku nggak bisa deh. Waktu itu abang kan masih mabuk. Azankan sekarang. Dipanggillah anak tadi. Allahu Akbar. Apanya ya ini? Udah semester 3. Yang lalu biarlah anak-anak kita akan datang. Makanya anak-anak kita tuh dilatih azan. Disuruh dia azan. Pernah emak ustaz nyuruh ustaz azan. Yang ngajari saya azan tuh ayah sama emak. Tapi yang paling sering emak. Sini, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kampung kami sebelum azan itu baca ayat dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berlari-larilah almarhumah emak ini pergi ke tempat guru mengaji namanya Pak Cik
Abdul Rahim mencari, mau menanyakan, Pak Ji, apa yang dibaca sebelum azan? Innallaha wa malaikatahu, itu surat apa, juz berapa? Masih ingat? Pulang dia ke rumah, dibukanya Quran, kau baca dulu ini baru azan. Ikutlah saya musabaqah azan, juara 1 tingkat kabupaten. Wahai pialanya saya teruskan. Bukan main senangnya Haji Mak saya almarhumah waktu itu menengok anak pandai azan. Anak-anak sekarang kalau ada musabaqah, ada lomba azan, enggak usah kau ikut azan, enggak usah ikut azan. Tapi kalau ada lomba menyanyi, Mama dengarkanlah. Di masjid kawan. Saya untung di masjid. Kalau di tanah lapang satu lagu saya nyanyikan. Oleh sebab itu maka Ustaz, masa nggak boleh nyanyi Pak Ustaz? Nyanyi boleh. Nyanyi yang mengingatkan pada mati. Nyanyi yang mengingatkan pada Allah. Ku menatap dalam kawan, tiada yang bisa ku lihat selain dari nama-Mu, ya Allah. Ingat pada Allah atau tidak? Mana pula ingat pada Afgan. Menyanyi boleh mengingatkan pada Allah. Almarhumah mak saya dulu selalu lagu nasyid. Dia selalu lagu nasyid. Maka saya ingat lagu-lagu nasyid itu. Kenapa? Karena telinga masih kecil diazankan. Asyhadu alla. Tidak ada orang di Batam ini membisikkan ke telinga anaknya, nanti kau sekolahkan ke Jepang S3. Bapak-bapak yang di sana dulu pasti sudah mengazankan anaknya kan, Pak? Ditanya, Bapak mengazankan di dadanya. Itu artinya iya. Dah, diambillah kurma. Datanglah Asma. Siapa namanya? Asma. Digendongnya lah anaknya, namanya Abdullah. Anak yang pertama lahir setelah hijrah di Madinah namanya Abdullah. Digendong oleh ibunya, dibawakan kepada Nabi SAW. Dikunyah Nabi lah kurma, dikunyah-kunyahkan Nabi kurma, lalu diambil Nabi kurma, dimasukkan ke mulutnya, digosokkan ke langit-langit atas. Gosokkan ke mulut, ke gusi, ke langit-langit di atas. Namanya taknik, bukan teknik. Taknik. Ya, kunyahkan kurma. Tapi dulu di kampung sebelum sekarang banyak umroh ini, sekarang aja mudah kurma. Dulu kurma payah. Ingat saya dulu keponakan, sepupu, adik segala macam, bukan dikasih kurma, dikasih madu. Diambil cincin. Ingat saya waktu itu sepupu saya, diambil cincin, dioleskan madu, disuapkan ke mulut. Cincin dulu, sekarang tak bisa. Cincin orang batunya sebesar batu gilingan. Jadi kalau ada kurma, kalau tak ada madu. Mak. Ya, kenapa anak bayi ini dikasih kurma? Dari dulu udah gitu, saya tanya lagi. Rupanya tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah rahim. Tempat yang paling nyaman di dunia ini rahim. Di Afrika Utara cuacanya panas 50 derajat Celcius, tapi tidak ada bayi yang melompat karena kepanasan. Di kutub selatan yang cuacanya dingin 10 derajat di bawah 0, tidak ada bayi yang keluar beku jadi es batu. Kenapa? Karena rahim tempat Adam ayam tenang. Betul. Tapi setelah anak tadi keluar dari rahim, banyaklah anak itu yang menggigil sampai biru bibir. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam kotak yang di rumah sakit. Apa namanya? Open. Inkubator. Dimasukkan ke dalam oleh perawat itu, bidan itu, dimasukkannya ke dalam, ditengoknya berapa derajat Celcius. Setelah diletakkannya, dia pun asik main HP. Setelah main HP, ditengoknya budak itu masak. Masak bukannya ditolong, difotonya pula. Ada bayi udah masak. Gara-gara HP ini kan. Kecuali ibu-ibu di majelis ini, HP-nya semua dipakai untuk merekam zikir, tausiah, ceramah. Insya Allah ibu-ibu semua masuk surga sama HP-nya sekalian. Nah, apa maknanya? Kenapa anak bayi itu dikasih kurma? Karena rupanya anak bayi yang baru lahir itu kedinginan.
kedinginan. Tak mungkin dikasih bandrek sama mie Aceh. Tertawa ibu tuh membayangkan anak kecil minum bandrek. Maka dikasih cairan kurma untuk menghangatkan badannya. Tapi kenapa diminta air liur nadi? Untuk mengambil barokah. Ustaz Somad, boleh kami minta tahnik anak kami Pak Ustaz? Boleh. Boleh. Ini kurmanya Pak Ustaz ya. Dikunyah Ustaz Somad lah kurma tadi. Nah, mau mentahnik anak tadi. Mana anaknya? Sudah 3 tahun. Baik. Cuman saya tak mau mengecewakan hati jamaah. Kan tak mungkin saya bilang, apa ini? Tak mungkin. Saya kunyahkan, saya suapkan ke anak. Kuat pula anak tu makan lagi. Tak apa-apalah, ngalap barokah. Sebetulnya yang dikasih kurma itu anak baru lah. Udah 3 tahun. Kasih kurma 4 ya. Manis itu. Masih syukur ada yang ingat daripada tak ingat, betul. Mana yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak bisa dibuat semua, jangan tinggalkan semua. Azan sudah, tahnik sudah. Apa kata Allah Ta'ala kepada ibu Nabi Musa? An ardihi, susukan anakmu. Setelah kau susukan anakmu, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Apa maknanya? Susukan dulu, setelah kau susukan baru hanyut. Tapi jangan pula nanti setelah ibu susukan ibu hanyutkan ke laut, jangan. Saya baru paham makna ayat ini ketika kawan saya pulang dari Maroko. Anaknya baru umur 2 bulan. Pak dokter, Bu dokter, ya ini anak saya baru 2 bulan. Saya mau bawa dari Maroko ke Jakarta. Terbang pesawatnya bukan main lama, sama transitnya 24 jam. Boleh tak anak dibawa dari pesawat? Kata dokter boleh. Bagaimana? Waktu nanti pesawat itu take off, maka posisi anak itu sedang disusukan. Karena kalau tidak dia stres. Ternyata anak kalau mau hilang stresnya dipeluk dan susukan. Terasanya pelukan emaknya, dia sedang menyusu. Kalau dulu Allah Ta'ala mengatakan sebelum kau hanyutkan anakmu kau susukan dulu, maka sekarang sebelum berangkat kerja susukan dulu. Sebelum dihanyutkan tulangnya. Sebelum naik pesawat. Kita pun yang sudah tua nih kalau naik pesawat mendensing telinga kita kan? Makanya untuk menghilangkannya kadang gitu. Dan supaya jangan mendensing telinga. Kadang ini anak-anak kecil menangis dia, sakit. Saya kalau udah menengok anak-anak menjerit-jerit di pesawat tuh, entang. Anak kita pun kecil juga, tapi tak kuat macam itu nangis. Saya kalau udah dalam perjalanan 1 jam naik pesawat, 1 jam dia menangis. Mau kuantuk kan lagi gitu. Tidak, anak kita itu semua. Suatu hari saya naik pesawat lah. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam. Pesawatnya pesawat perempuan, Citylink. Pas naik pesawat tadi, saya tengok ibu itu memeluk anaknya. Saya duduk di tepi sini, ibu itu duduk di sini. Ibu itu duduk di sini, bagian depan. Saya di belakang. Saya tengok, tidak pula saya intip dia menyusukan anaknya. Saya tengok dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Diam mana dia? Begitu ibu itu berhenti, nangis lagi. Allahu la ilaha illa, kata ibu. Baru saya paham begitu efek bacaan seorang ibu terhadap seorang anak. Udah saya keluarkan hati, mau saya rekam. Kenapa? Laki kan nengok. Waktu itu saya belum terkenal lagi. Nah, sekarang lakinya di belakang tak foto. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka ibu-ibu yang solihah ini disusukannya anaknya sambil membaca ayat Quran. Ada seorang ulama ditulis oleh Kang Adik yang menulis Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta. Ditulisnya cerita tentang Said Nursi dari Turki. Seorang ulama Turki hafal kamus Al-Muhit tebalnya 3 kali Quran. Kalau ada orang hafal Quran berat.
Ini lebih sulit lagi. 3 kali Quran bukan ayat tapi kamus, bisa hafal. Ditanya orang lah dia, Said Nursi, ya, apa yang kau makan? Kok cerdas sekali otakmu bisa hafal kamus Al-Mu'in? Apa kata dia? Ibuku sebelum menyusukan aku, dia berwudu dulu. Wudunya suci, air susunya suci, anaknya suci. Bertemu 3 kesucian, otaknya cerdas. Anak sekarang sampai mual guru mengaji. Lama-lama kata guru mengaji itu, Bu, tariklah balik anak ibu. 2 kemungkinan kalau dia tetap mengaji sama aku. Kalau tak aku stres, dia stres. Dia baca pangkal hilang ujung, baca ujung hilang pangkal. Mengapa anak saya ini Pak Ustaz? Bukan salah anak, tapi salah ibu. Bukan pula dia yang menyusukan. Kasihkannya ke Siti Al-Baqarah. Tapi betina. Makanya anak-anaknya sekarang banyak sifatnya macam sapi. Saya sedang mengajar di kampus. Pas saya sedang mengajar di kampus, sulit pelajaran yang sedang saya ajarkan ini. Namanya ilmu hadis. Sulit, ribet, jelimet, payah. Anak-anak terus sebagian, ini ada namanya sanad ini namanya matan. Kalau sanad ini putus di bawah namanya hadis mursal. Kalau putus di atas namanya hadis mursal ilang sahabat. Kalau putus di bawah namanya hadis mu'allaq. Kalau putus di tengah namanya berurutan namanya mu'dal. Kalau putus tidak mu'allaq, tidak mursal, tidak mu'dal namanya munqati. Ribet, sulit, jelimet, payah. Ada pula mahasiswa di belakang sambil duduk santai, gunting kuku. Ini sedang berdiri, saya tengok. Lama saya terbodoh. Ini anak ini kok santai kali. Lama saya berdiri. Oh, saya marahi dia, sudah mahasiswa, malu kan. Jadi saya diam. Lama saya berpikir sampai pulang. Kenapa anak-anak ini cuek? Dulu kami sama dosen ini segan. Ngantuk-ngantuk kami paksa. Bisa pula saya mengajar. Lama saya berpikir, apa dia sepele sama saya? Apa karena saya ini kurang berwibawa? Lama-lama barulah saya dapat jawabannya. Waktu Idul Adha, pas penyembelihan lembu, 10 lembu di samping, 1 ekor disembelih. Yang 1 ekor ini bersimpah darah, mati, minta tolong. Yang 9 itu santai. Yang mengunyah tetap mengunyah, makan tetap makan rumput. Rupanya sifat sapi menurun ke sifat sapi turun ke anak. Sifat sapi turun ke anak, Bu. Yang lalu sudah berlalu. Anak ibu yang dulu sudah sempat disusukan ke sapi, apa boleh buat? Kayak kambing bulat-bulat. Cucu-cucu ibu, anak ibu yang akan datang insya Allah diselamatkan. Cucu ibu jangan lagi ada disusun ke sapi. Janji. Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Ini masjid. Dulu anak-anak kalau pulang dari sekolah mau dipeluk emaknya. Anak sekarang pulang sekolah, dipeluknya kaleng. Gara-gara menyusu ke kaleng. Na'udzubillah. Pendidikan azan. Pendidikan yang pertama, pilihkan ibunya. Pendidikan yang kedua, dalam kandungan banyak berzikir, baca Quran, bersolawat. Pendidikan ketiga, saat lahir bisikkan la ilaha illallah. Pendidikan keempat, taknik, kunyakan kurma, cari ulama soleh-soleh. Pendidikan kelima, susukan 2 tahun lamanya, perkembangan otaknya cerdas, selamat dari penyakit menular, hubungan emosional ibu dengan anak dekat, erat, kuat. Yang paling penting anak ini insya Allah terjaga dari setan. Karena ibu itu sambil menyusukan banyak berzikir, baca doa, baca ayat kursi. Sekarang na'udzubillah macam-macam bentuk manusia ini. Inilah gunanya. Memang luar biasa judul kajian. Mudah-mudahan yang ngasih judul, siapa ngasih judul? Bang Riau Kepri. Syariah, Mitra Syariah terpercaya, Islamic Bank. Mantap. Apa hubungannya? Kita lanjutkan lagi. Tadi saya mulai ceramah jam 11 kurang 15. Sekarang jam 12 kurang 30. 15 menit lagi. Di mana-mana saya ceramah 600 ml sesuai yang tertulis di botol. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan kepada anak-anak ini adalah ada masa bermain. 7, 7, 7.
7 tahun pertama bermain, 7 tahun kedua mulai kasih nasihat, 7 tahun ketiga berteman. 7 masa bermain ini peluk, cium, lompat-lompat, lari-lari, main-main. Ibu yang paling pandai bermain dengan anak ini. Bapaknya mungkin galak, bapaknya mungkin garang, bapaknya mungkin ibu. Anak yang tahu mau makan, ibu tengok anaknya apa sukanya. Rupanya anak ini suka main-main bintang-bintang. Bintang kecil di langit yang biru. Inilah lagu yang mengajarkan kebohongan. Langit biru siang mana ada bintang? Betul? Banyak lagu-lagu anak ini bohong semua. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, muda, dan meletus. Mana pula ada hijau itu? Oleh sebab itu maka ajarkanlah lagu-lagu yang baik-baik, solawat-solawat. Maka apa yang terjadi ketika itu? Kita tidak mendidik. Lagu dua lagu. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan oma saya. Oleh sebab itu maka pendidikan yang berikutnya adalah bermain. Mainannya apa? Mainan membuat huruf-huruf. Ini nak, saya masih ingat dulu waktu kecil. Ini nak, kalau dia panjang begini, macam sampan, ada titiknya 1 di bawah, namanya ba. Macam sampan juga, kalau ada 1, 2 di atas, namanya ta. Macam sampan juga, kalau ada 3 di atas, namanya sa. Kalau dia tegak macam batang kelapa, namanya alif. Bermain, bercanda, bergurau, ketawa. Saya ini bukanlah begitu lahir langsung jadi ustaz. Bukan begitu lahir langsung ceramah. Assalamualaikum. Ada proses bermain, bergurau, bercanda, bermain. Maka ini sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ibu sudah kehilangan hubungan dengan anak. 2 tahun menyusui, disusukannya ke 1. Masa bermain dan bergurau dititipkannya ke pakut dan bukut. Pakut, pendidikan anak usia dini. Dari pagi sampai sore dia di kantor, mengurus urusan orang. Pulang dia ke rumah, anaknya mau memanja-manja, dia pula asik main handphone. Anak tuh narik-narik lutut. Mama, bingung tangan. Ada orang mengirim di grup WhatsApp, ibu-ibu diikatkannya anaknya ke batang pisang, main HP. Ibu dapat kiriman? Tak dapat? Nanti saya kirim. Udah kacau dunia ini Bapak Ibu. Matikanlah handphone ini sebentar. Ibu pulang jam 4, macet pulang sampai jam 5. Jam 5 ke jam 6 sibuk mandi, bersih-bersih, masak segala macam, azan maghrib. 6.30 dari maghrib ke isya tuh matikan handphone, matikan TV, matikan laptop. Masalah dunia ini nanti bermainlah sama dia sejenak, bergurau, bercanda. Ini kadang datang dia membawa rapotnya. Mama, ini tadi adik dapat nilai 10. Nanti ya. Betapa dia sudah kehilangan. 2 tahun di dalam masa menyusui, ibu sudah putuskan. Masa dia bermain, ibu putuskan. Nanti sampai remaja, akhirnya ibu dengan dia sudah putus kontak. Jangan heran anak-anak sekarang lebih mau curhat sama pacar. Lalu ibu itu melapor sama Ustaz, kenapa dia dekat dengan pacarnya? Kenapa dia lebih mau curhat sama pacarnya? Yang memutuskan adalah ibu. Ustaz ini dari tadi ibu aja. Bapak itu kenapa? Salah ibu. Kenapa ibu mengundang ibu? Kalau bapak-bapak, baru bapak-bapak saya ceramai. Hai bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka perempuan itu dikatakan dalam Quran, wa qarna fi buyutikunna, menetaplah engkau di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, menetaplah engkau di rumah. Apa yang kau cari? Gaji. Berapa gajimu? 5 juta, 100 juta. Kalau dia nanti masuk dalam HIV/AIDS, berubah menjadi LGBT, dia pakai narkoba, ada harga uang saja. Tak ada harga uang. Oh, jadi Ustaz nyuruh kami berhenti kerja. Bantulah suami tak apa-apa. Tapi nanti malam matikan, putus kontak, habiskan untuk dia. Ya. Nampaknya udah tak konsen lagi minggu.
Berapa Pak Ustaz? Dari tadi kami aja yang salah tengok. Kita lanjutkan lagi. Sampai masanya dia perlu pendidikan agama. Ibu carikan sekolah. Yang pertama ibu cari apa kurikulum silabus. Mana daftar pelajarannya? Mana? Bahasa Inggris, mantap. Bahasa Mandarin, oke. Bahasa Jepang, arigato. Makasih mak. Bagus, tak salah. Dia mau jadi bisnismen, ekspor impor ke Singapura dekat dari Batam pakai bahasa Mandarin. Oke, tak salah. Tapi tengok juga di situ Quran, hadis, fikih, akidah. Mesti dia belajar akidah supaya dia tidak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Wujud tidak bakok mukhalafatul awadisi kiamu binafsi wadaniyah kudrat irodat ilmun ayat sama basal kalam. Dia mesti belajar Quran, belajar tafsir, surat-surat pendek. Dia mesti belajar bahasa Arab supaya dia paham apa isi solat dia. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lebih bagus lagi kalau pesantren tahfiz Quran khusus putri yang tak campur laki-laki dengan perempuan. Ini sekarang waktu saya haji, waktu kami masih kuliah di Mesir. Kuliahlah saya dari Mesir. Datanglah jamaah. Apa kata jamaah? Ustaz, baliklah ke Indonesia. Kenapa bu? Indonesia sudah kacau sekarang. Kenapa bu? Anak TK sudah pacaran sama anak SD. Dalam hati saya, betul apa itu? Rupanya betul. Berita yang kita baca di internet itu sekarang tak terbaca-baca lagi. Malu kita baca. Betul? Macam-macam bentuk pendidikan. Maka selamatkanlah bu. Berjumpa saya dengan bapak doktor, dosen. Apa kata dia? Pusing kepala saya Pak Ustaz. Kenapa Pak? Anak saya sekarang sedang sekolah. Saya khawatir kalau di jalan pacarnya jemput, jangan-jangan dari rumah pakai jilbab, rupanya di tengah jalan dicopot. Saya khawatir dia dibawa cabut, dibawa ke karaoke, dibawa ke night club, dibawa, jangan-jangan minumannya disuntik dari bawah, disuntik pakai nek-nek, disuntik pakai narkoba, lalu kemudian disuntik, nanti dia mabuk dan dia obat perangsang. Nauzubillah, mohon maaf, beri maaf. Takut saya Pak Ustaz. Tapi sekarang Pak Ustaz saya sudah tenang. Kenapa tenang Pak? Karena anak saya sudah di pesantren. Sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Banyak yang sayang sama anak, minta gadget, kasih. Minta mobil, kasih. Minta kamar sendiri, kasih. Pergi bu, semua pergi. Bawanya pacarnya, kasih. Hamil dia, baru nabung. Ustaz Somad, anak saya kecanduan handphone gadget Pak Ustaz. Tolonglah carikan doanya Pak Ustaz. Mana ada doanya? Capek saya mencari doa. Allahumma inni a'udzubika min game online. Kenapa dia main game online? Siapa yang ngasih HP? Saya Pak Ustaz. Siapa yang ngasih dia pulsa? Saya Pak Ustaz. Siapa yang biarkan dia main sendirian di kamar? Saya Pak Ustaz. Saya sekarang sekelas kecanduan salah saya Pak. Salah Ustaz. Aku pula salah. Salah ibu. Mengakulah bu kalau kita salah. Nabi Adam alaihissalam mengaku salah. Apa kata Allah? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kuldi ini, nanti kau masuk neraka. Nabi Adam mengaku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masuk dia pesantren, dididik sama gurunya, jenguk dia sebulan sekali. Kata guru jangan sering-sering dijenguk biar supaya anak ibu mandiri. Jangan marah sama guru. Apa kalian guru? Sok mantap. Berapa gaji kalian? Ini kubayar. Apa pula guru itu diajak berkelahi? Guru itu adalah kawan kita, bukanlah lawan. Ini jenguk anak di pesantren tanya, mana telinga kau dijewer guru? Biar ku jewer pula guru kau. La ilah. Mestinya guru itu dipanggil, ibu, aku tak sanggup mendidik anakku nih bu, maka bantu mendidik anakku nih ya bu ya. Anak ibu nih anak aku juga, anak aku nih anak ibu juga. Mestinya berbaik-baik gitu ya, bukan ditanya pula anak nih. Anak ini kenapa biru kaki? Kenapa biru? Mana guru yang menjewer? Padahal anakku jatuh ke lumpur. Siap ibu mengikuti ceramah nih? Kalau siap katakan siap, kalau tidak katakan siap juga. Nah, akhirnya waktu liburan pulang dia ke rumah. Apakah kalau sudah pulang ke rumah, lalu ibu berkata, bukan tanggung jawabku, tanggung jawab pondok pesantren. Ibu tetap merepet kenapa roknya pendek, kenapa tidak panjang, kenapa buka jilbab, kenapa mau jalan kemana, belumnya berapa duit, kenapa. Selama ibu masih mau merepet macam mesin pokok rusak,
insya Allah anak itu masih selamat. Tapi kalau udah ibu bawanya dia, mama, aku jalan sama pacar ya, jalan. Nanti kami baliknya jam 12 karena pertemuan dengan kawan-kawan jam 12 pagi petang. Mama, aku positif hamil nih, sudah takdir Allah. Alamat kapal akan terbang. Pokok kecil mesti dimasukkan ke dalam polybag. Pokok kecil mesti masuk dalam polybag. Kenapa? Karena banyak bakteri, banyak kuman, banyak ulat, banyak hama, banyak wereng. Tapi kalau dia sudah kuat, tanamlah dia di hutan rimba, batangnya kokoh, daunnya kuat, maka insya Allah akan selamat. Apa maknanya? Anak kecil mesti dididik pesantren. Kalau udah 6 tahun, Islamic boarding school, SDIT, SMP, IT, tamat SMA, kuliah pun nanti dia insya Allah sudah kuat. Tapi nasihat tak pernah berhenti, tidak pernah berhenti nasihat. Jadi sampai kapan lah kami berhenti merepet nih Pak Ustadz? 2 stroke mati. Stroke tak bisa lagi. Mudah-mudahan ibu yang kena penyakit sehat. Ingat bu, mulut ditanya Allah nanti. Pernah kau tanya jilbab anakmu? Pernah kau tanya? Ini mak-mak di pula sekarang yang menyesatkan anak. Mana pacarmu nak? Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Disediakan pula uang tamu. Datang pacarnya menjemput. Kalian duduk berdua ya. Ini minuman mama beri. Mama sama papa mau di dalam. Kalian minumlah. Itu sama artinya dengan kalian berzina. Zina. Datang laki-laki tanya, kau siapa? Ya teman sekolahnya pak. Ini bukan jam sekolah, udah malam. Untuk apa kemari? Mau ngantar PR. Tak ada PR. Pergi kau balik. Kalau dia udah tamat sekolah, dia udah kerja, tanya. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, kalau memang kau bertanggung jawab, datang kemari pinang anakku dengan bismillah dan segenggam berlian. Matri juga ibu ini baik. Nah, selesailah dia pesantren. Habis itu selesai pula dia kuliah S1. Sampai masanya proses selanjutnya. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, kasih makan halal, bacakan Quran, sudah kasih baik-baik. Wa fa'addabahunna, sekolahkan sampai baik, sampai SMP, sampai SMA, sampai pesantren, sampai boarding school, sampai S1. Masuk yang ketiga. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Suami itu, jodoh itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Rezeki kita dijamin Allah atau tak dijamin Allah? Dijamin. Apa dicemaskan? Banyak ibu-ibu zaman sekarang, anaknya melapor ke saya, Ustaz, kata mama saya nggak usah pakai jilbab rapat-rapat, nanti tak dapat jodoh. Alhamdulillah. Jadi rupanya sekarang ini bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan mama. Mama